Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa UT. Bertemu lagi dengan saya, pengganti dari Ibu Dr. Vina Ayumi, yaitu Erwin Dwi Kaputra. Sekarang kita masuk ke materi inisiasi ke-11 untuk melanjutkan perkuliahan kita di pemrograman berbasis desktop. Oke, ini materi inisiasinya. Sebentar. Oke, pada materi inisiasi 11 ini kita akan membahas tentang bagaimana pemrograman berorientasi objek bagian 2. Di sini ada encapsulation ya, di mana encapsulation itu sendiri adalah penyembunyian data dengan membungkus seluruh member dari kelas tersebut sehingga nilainya tidak dapat diubah menjadi apa yang tidak diinginkan, atau penyelipan sebuah proses bisnis di dalamnya. Pengertian lainnya adalah sebuah proses dalam menyatukan data yang Anda kelola menjadi sebuah kelompok tertentu di mana pembentukannya terjadi secara abstrak. Encapsulation merupakan sebuah proses pengelompokan properti metode ya, serta memberikan hak akses kepada properti metode yang menyebabkan properti hanya dapat diakses melalui metode aksesor dan tidak dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang seharusnya yang diatur dalam metode mutator. Di dalam OOP, encapsulation berbentuk kelas yang terdiri dari properti metode yang mempunyai hak akses tertentu terhadap environment yang biasa disebut dengan access modifier encapsulation. Biasa dilambangkan dengan penggunaan aksesor dan mutator atau disebut juga dengan metode get dan set. Dinamakan aksesor karena metode ini hanya mengambil tanpa mengubah state dari member tersebut, dan dinamakan mutator karena metode ini juga mengubah state dari member tersebut. Metode-metode ini dideklarasikan sebagai public sedangkan variabel dideklarasikan sebagai private. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Ada beberapa alasan menggunakan metode ini, yaitu yang pertama untuk meningkatkan keamanan data ya, yang kedua untuk mengontrol atribut dan metode, yang ketiga untuk kelas bisa dapat menjadi sebuah read only atau write only, yang keempat fleksibilitas ya, programmer dapat mengganti sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada coding lainnya. Ini untuk membuat metode setter dan getter, cara membuatnya itu dimana sebuah public itu nanti akan terhubung ya di antara metode setter dan metode getternya ini. Setelah Anda membuat metode setter dan getter, Anda bisa mengakses atau menggunakannya seperti metode biasa. Ya seperti contoh username dan password tadi ya, di sini dibuat set user dan set password ya, di mana getternya itu juga ada terdapat get user dan get password. Nah, selanjutnya kita akan memanggil sebuah kelas yaitu langsung dengan new user gitu. Jadi nanti tinggal dipanggil metode setter dan getternya di sini, yang set dan langsung getnya apa. Set di sini pengiriman, get di sini menerima ya. Oke, menggunakan fungsi this. Fungsi this pada Java digunakan untuk mengisi variabel. Perhatikan pada gambar ini ya. Nah, di dalam metode setter dan metode getter di sini terdapat this, itu untuk pengiriman sebuah variabel yang akan dikirimkan kepada metode yang ada di dalam objek kelas gitu ya. Jika this mempresentasikan objek dari kelas itu sendiri, maka super akan merepresentasikan objek dari kelas induk. Nah, di sini juga terdapat namanya super ya. Nah, super class gitu ya. Oke, selanjutnya ini contoh dalam menggunakan fungsi super ya, di mana sebuah extended dari person ini akan mengirimkan beberapa variabel ya, salary, name dan age, dan nantinya akan dipanggil langsung menggunakan metode pada public void-nya ya, seperti itu. Oke, sekian untuk materi inisiasi yang 11. Kita lanjut ke materi inisiasi yang ke-12. Materi inisiasi yang ke-12 ini masih melanjutkan dari pemrograman berbasis objek 2 ya.
di mana kita akan membahas tentang polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan dari sebuah objek untuk membolehkan mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Secara via berarti banyak, sementara berarti bentuk ya. Polymorphism adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakan pada suatu interface ya yang sama untuk memerintah objek, gitu ya. Oke. Nah, untuk mengidentifikasi polymorphism ya, ini contohnya terdapat sebuah interface vegetarian, kelas binatang, kelas rusa extended binatang, dan implementnya adalah vegetarian. Nah, kelas rusa memiliki sifat polymorphism karena memiliki lebih dari satu pewarisan, gitu ya. Di dalam kelas rusa terdapat binatang dan vegetarian. Berikut ini penjelasannya ya, di mana rusa adalah binatang, rusa merupakan vegetarian, rusa adalah rusa tersebut juga adalah sebuah objek. Seperti itu. Polymorphism dalam sebuah perhubungan Java, kemampuan sebuah variabel referensi untuk mengubah behavior sesuai dengan contoh objek yang dipegang. Hal ini memungkinkan beberapa objek ya dari subkelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek dari kelas super tunggal, sementara secara otomatis memiliki metode yang tepat yang diterapkan pada objek tertentu. Keuntungan menggunakan polymorphism yaitu yang pertama adalah Anda dapat menggunakan kelas-kelas yang Anda buat ya sebagai superkelas, membuat kelas baru terdapat superkelas tersebut dengan karakter yang lebih khusus dari behavior umum. Yang kedua, Anda dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior, tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Hal ini berguna jika Anda ingin membuat semacam template kelas. Kelas semacam ini disebut dengan kelas abstrak karena behaviornya masih sangat abstrak dan belum diimplementasikan. Yang ketiga, menghindari duplikasi pada sebuah objek. Jadi kita akan bisa menghindari beberapa duplikasi yang objek dari yang sudah kita buat, gitu ya. Itu keuntungannya. Polymorphism terbagi menjadi dua ya, yaitu pertama adalah static polymorphism, di mana fungsinya itu penggunaan kembali nama function yang sama tapi dengan argumen yang berbeda. Syarat dari overload adalah nama return type, argumen, parameter harus sama. Jika diharuskan menggunakan inheritance, parameter dan argumennya harus sesuai. Dengan menggunakan kemampuan overload ini, Anda dapat memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama di suatu kelas. Metode yang di overload dan yang mengoverload sebenarnya adalah metode-metode yang benar-benar berbeda. Mereka hanya memiliki kesamaan nama saja. Konstruktor dapat di overload, gitu ya. Selanjutnya aturan dari overload ya. Aturan dari overload yang pertama adalah metode yang overload harus merubah argumen list. Aturan ini adalah satu-satunya syarat agar dapat terjadinya overload. Metode yang mengoverload boleh merubah return. Metode yang mengoverload boleh merubah access modifier. Metode yang overload boleh melempar check exception yang lebih luas atau baru sama sekali dari metode di kelas tersebut, gitu ya. Yang kedua yaitu adalah dynamic polymorphism. Nah, merupakan function overriding, sebuah function dalam kelas turunan yang memiliki nama, return type, argumen, function yang sama dengan fungsi dalam kelas induknya. Nah, diharuskan di dalam inheritance agar dapat digunakan pada tiap-tiap kelas. Dengan overriding ini, Anda dapat memiliki pengenalan metode yang sama persis dengan pengenalan metode yang ada di superclass. Konstruktor tidak dapat di overriding sebab konstruktor tidak diturunkan di subkelasnya. Memanggil metode yang di override di superclass dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, Anda dapat memanggil metodenya di override di superclass dengan keyword super. Yang kedua, penggunaan keyword super hanya dapat memanggil metode di superclassnya langsung, tidak dapat mengambil di superclass yang lain. Syarat access modifier ya. Bila suatu metode tidak dapat diturunkan, maka metode tersebut tidak dapat di overriding ya. Yang pertama, metode berakses modifier private adalah tidak dapat diturunkan karena sifatnya yang itu adalah private. Access modifier metode yang mengoverride tidak boleh lebih
restriktif ya bila dibandingkan dengan access modifier method yang di override. Oke, ini beberapa contohnya. Di sini ada kelas manusia, selanjutnya ada kelas karyawan, yang selanjutnya kelas profesor, kelas programmer, dan kelas siswa. Di mana kelas manusia ini terdapat beberapa variabel void ya, makan, tidur, bergerak. Nah, di sini di dalam karyawan itu akan di override menjadi seorang karyawan akan makan, karyawan akan tidur, karyawan akan bergerak, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini contoh dari override sendiri yang akan kita panggil, maka nanti array-nya akan berupa polymorphism seperti ini ya, hasil dari code-nya. Oke, itu adalah materi inisiasi 12. Lanjut ke materi inisiasi yang ke-13, masih lanjutan dari pemrograman orientasi objek ya. Nah, kegiatan belajar ketiga ini di inisiasi 13 ini tentang exception, I/O, dan operasi file. Seringkali ketika menjalankan sebuah program, kita menemukan kesalahan. Kesalahan itu bisa berupa dari hardware, software, atau bahkan dari algoritma atau kesalahan logika itu sendiri. Jadi masing-masing kesalahan punya solusi yang beda dan teknik penanganannya juga yang berbeda ya. Kesalahan terdiri dari atas kesalahan hardware, software, serta kesalahan algoritma. Cara mengidentifikasi exception ya. Ini ada tabel 81 di mana fitur handling exception itu ada kata kunci try, catch, finally, throw, dan throws. Ya, di mana deskripsinya untuk try digunakan untuk menentukan bagian statement program di mana akan menjadi pengecualian. Blok dari try ini harus diikuti dengan catch atau finally. Nah, catch sendiri digunakan untuk menangani kesalahan atau pengecualian yang terjadi ya. Yang finally digunakan untuk mengeksekusi bagian code yang penting dari program. Throw digunakan untuk melempar pengecualian yang terjadi, di mana throw digunakan dalam body dari code yang ada. Throws digunakan untuk mendeklarasikan pengecualian yang akan terjadi pada bagian fungsi tersebut. Ya. Nah, ini cara penggunaan try pada exception. Ini adalah cara penggunaan dari catch ya, bisa dibaca sendiri ya dan dipahami berdasarkan deskripsinya. Oke. Sebentar ini ininya mati. Nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf tadi Google Meet-nya mati ya. Nanti di rekaman insya Allah nggak akan hilang ya. Ya, kita lanjutkan ke mengidentifikasi stream. Pemrograman Java melakukan proses input output melalui stream seperti pada gambar 835. Stream dapat didefinisikan sebagai urutan data. Terdapat dua jenis stream, yaitu input stream dan output stream ya. Nah, cara mengidentifikasi stream di sini ada nama kelas buffer reader, buffer writer, car array reader, char array writer, input stream reader, output stream reader. Nah, ini adalah keterangan dari masing-masingnya. Selanjutnya ini adalah streamer dari karakternya ya, di mana nilai sebuah integer di dalam sebuah file itu akan menjadi copy filenya atau trace copy-nya gitu ya. Ini adalah streamer dari bytes ya. Sama. Nah, di dalam standar streamer Java memiliki 3 standar streamer ya. Yang pertama standar error, standar input, dan standar output gitu ya. Dimana kalau standar error itu akan memberikan output sebuah data error. Standar input akan memberikan data-data input dari yang biasanya kita gunakan menggunakan keyboard ya. Standar output itu adalah output dari hasil yang kita gunakan dalam program user. Oke, ini standarnya ya. Nah, ini cara pembuatan penulisannya ya, sesuai dengan bagan input atau hierarkinya ya. Selanjutnya file input stream ya. File input stream itu adalah aliran digunakan untuk membaca dari data file benda, dapat dibuat dengan menggunakan kata kunci. Nah, jadi kalau untuk membuat file input stream itu bisa menggunakan kata kunci di mana letak sebuah objek tersebut gitu ya. Nanti tinggal dipanggil nilai konstruktornya saja. Oke, output stream juga sama ya. Nanti juga akan dipanggil menggunakan nilai konstruktornya.
Oke, nah selanjutnya adalah directory ya. Directory pada Java maksudnya di sini adalah perintah untuk membuat sebuah directory atau penyimpanan pada sebuah directory. Nah, di dalam Java sendiri itu terdapat dua code, yaitu adalah mkdir dan mkdirs. Kalau mkdir itu menciptakan sebuah directory, kalau mkdirs itu menciptakan sebuah directory dan semua present directory atau terdapat directory turunan di dalamnya. Ya, ini contoh dari listing dari directory ya. Oke, itu adalah materi inisiasi ke-13. Kita masuk ke materi inisiasi yang ke-14. Ya, di sini kita akan mencoba contoh cara membuat graphical user interface ya, di mana GUI ini dikembangkan oleh para peneliti di Xerox Palo Alto Research Center di tahun 70-an ya. Di mana fungsi GUI pada Java yaitu menciptakan layar ya atau Windows, menciptakan komponen grafis, mengorganisasikan komponen pada ruang kerja frame Windows, memberikan properti event dan respon pada Windows ataupun komponen. Kelebihan dan kekurangan GUI yaitu kelebihannya yaitu mempunyai tampilan grafis yang menarik ya. GUI memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, memudahkan pengguna, menarik minat pengguna, dan resolusi gambar yang tinggi. Kekurangannya sangat membutuhkan memori yang sangat besar ya, bergantung pada perangkat keras dan membutuhkan perangkat keras yang sangat baik juga. AWT adalah GUI toolkit pertama pada program Java, meskipun AWT memiliki kekurangan tidak mempunyai komponen tabel sebagai komponen yang biasa digunakan untuk membangun sebuah aplikasi desktop. Nah, ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada AWT di GUI Java gitu ya. Nah, Swing merupakan suatu cara untuk membuat aplikasi yang berbasis GUI di Java juga. Package dari Swing menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Nah, ini adalah package-nya ya yang biasa kita gunakan. Oke. Ini contohnya, nanti bisa diuji coba sendiri ya untuk membuat sebuah objek GUI. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inisiasi 15 ya, masih melanjutkan tentang membuat aplikasi. Di sini kita akan membahas tentang database. Nah, di mana database kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam sebuah komputer. Ya, basis data file-file pada dasarnya tersusun dari sekumpulan string. Ya, basis data itu adalah flat file yang cocok untuk menyimpan daftar atau data yang sederhana. Nah, di dalam Java itu ya terdapat juga database menggunakan MySQL yang biasa digunakan ya. Istilah yang harus dipahami dalam JDBC ya, itu adalah driver manager, driver connection statement, result set, dan itu semua terdapat di dalam modul 9 KB2. Oke. Silakan ini juga dalam sebuah untuk membuat sebuah pemrograman lengkap dengan MySQL itu biasanya disebut dengan program CRUD, create, read, update, dan delete. Oke, sekian dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Tetap semangat dalam belajarnya. Silakan untuk mengumpulkan tugas 3 dan tugas 4. Ingat, tugas 3 itu akan habis dalam waktu 4 hari lagi. Silakan semuanya untuk mengumpulkan. Dan untuk tugas 4 silakan untuk mulai dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.